Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ustadz Ahmad Azam Yasir, SPDI. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Elektro Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Yang saya hormati pengurus Himpunan Mahasiswa Elektro Universitas Siliwangi. Yang saya hormati peserta kalkulus yang hadir saat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Fauzi Ibrahim, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara ini hingga selesai, yaitu di acara kajian untuk mencari jalan yang lurus dengan tema menjadi generasi milenial sejati dengan taat beribadah. Adapun susunan acara pada kali ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu acara inti, yaitu acara kajian untuk mencari jalan yang lurus, dan yang terakhir penutup. Baik, langsung saja kita mulai ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ke acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ajat Sudrajat. Kepadanya dipersilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudal libani Israila alla tattakhidu min duni wakila. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
terima kasih kepada Ajat Sudrajat yang telah membaca ayat suci. Selanjutnya kita langsung ke acara inti, yaitu kajian untuk mencari jalan yang lurus yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada kali ini, yaitu Ustadz Ahmad Azam Yasir, SPDI. Beliau adalah guru sekaligus ustadz di salah satu pesantren di Tasikmalaya, lebih tepatnya di pesantren Ma'had Ihya As-Sunnah yang terletak di Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kabupaten Tasikmalaya. Beliau juga terkadang mengisi kajian ataupun tasiah di sekitaran Tasikmalaya dan terkadang mengisi di media Gema Islam televisi yang biasa disebut MGI TV. MGI TV ini adalah salah satu televisi dakwah ahli sunnah wal jamaah yang hadir dan memiliki studio utama dari kota Tasikmalaya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita coba hubungkan dengan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Sehat? Ya, bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Mungkin langsung saja kita dengarkan tausiah maupun kajian yang diberikan oleh pemateri kita saat ini, yaitu Ustadz Ahmad Azam Yasir, SPDI. Kepadanya dipersilakan. Baik. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan waktunya saya bisa kembali. Alhamdulillah bisa berkenalan dan menyapa kawan-kawan sekalian dari Fakultas Elektro Universitas Siliwangi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan serta menjaga kita agar senantiasa dalam agama Allah yang lurus. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Baik, di tema kali ini itu menjadi generasi milenial yang taat beribadah, kurang lebih seperti itu. Maka di dalam beribadah ini kita akan lebih menyimpulkan atau akan mengenal apa itu yang dimaksud dengan ibadah. Seperti kita lihat bahwasanya ibadah mungkin ada sebagian dikenal dengan sholat, ada zakat dan lain sebagainya. Tapi kita akan kembali ke perkataan salah satu ulama kita bahwa makna ibadah itu apa sih? Arti ibadah itu apa sih? Nah, agar kita tahu dulu arti ibadah, baru nanti kita akan mengambil salah satu contoh ibadah untuk kita ulas hari ini. Ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardahu
minal aqwali wal af'ali adh-dhahir wal batin. Ini mudah sekali ya dipahami. Apa itu ya dikatakan ibadah itu? Ternyata ibadah itu adalah sebuah cakupan nama. Apapun bentuknya, apapun modelnya. Ibadah itu apapun bentuknya, apapun modelnya, minal aqwali, dari perkataan, wal af'ali, perbuatan. Perbuatannya ada dua ya, jasm yaitu, dan salah satunya adalah perbuatan hati. Minal aqwali wal af'ali adh-dhahir wal batin. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, seperti di hati kan tersembunyi ya. Nah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibadah itu sesuatu yang diridhoi oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Seperti orang ingin menolong sesuatu, punya niat ingin menolong sesuatu, maka itu termasuk ibadah. Niatnya saja sudah mendapatkan pahala, apalagi dilakukan kembali, maka akan diberi pahala kembali. Jadi ketika niat saja sudah mendapatkan satu pahala, karena itu ibadah, kalau dilakukan akan mendapatkan dua pahala. Subhanallah. Ini namanya ibadah. Oke, setelah kita mengetahui makna ibadah, kita akan tarik ibadah yang paling luar biasa. Ibadah yang para ulama selalu memberikan perhatian khusus. Wah. Ibadah yang pesan-pesan terakhir Rasulullah SAW. Ibadah yang selalu diingat oleh para sahabat. Bahkan nanti akan saya ceritakan sebuah kisah yang sangat memilukan, tapi dia tidak melupakan satu ibadah. Baik, apa itu ibadah yang menjadi prioritas kita? Yaitu as-shalah, ibadah sholat. Ternyata ibadah yang agung ini adalah sholat. Masya Allah ya. Ibadah agung adalah sholat. Kenapa? Karena sholat ini adalah penghambaan sangat luar biasa. Di dalamnya terdapat zikir dan perendahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya. Kalau kita mengetahui sholat. Maka sebelum kita membahas sholat, kebetulan beberapa hari yang lalu, menurut beberapa riwayat, karena waktu itu ya, riwayat ini atau waktu yang akan saya sebutkan yaitu waktu Isra dan Mi'raj, ini dari segi waktunya sendiri itu ada beberapa perbedaan, ikhtilaf istilahnya. Ada yang mengatakan ini, mengatakan itu. Oh, bulan ini, bulan itu, setelah hijrah, sebelum hijrah, tanggal 27 atau tanggal sekian. Nah, itu ada sekali banyak ikhtilaf tentang Isra Mi'raj. Tetapi apapun ya perbedaannya, kita tidak melihat dari itunya. Tapi kita akan melihat dari apa? Kandungan Isra Mi'raj itu apa sih? Terlepas itu tanggal 27 Rajab, terlepas itu sebelum Hijriah atau sesudah Hijriah, kita tidak dibebani untuk memikirkan itu. Yang kita dibebani untuk apa? Untuk mengambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj. Karena di dalamnya ada sesuatu yang besar yang perlu kita menjadi perhatian bersama. Isra Mi'raj ini ya, telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 1, dan alhamdulillah tadi sudah dibacakan oleh salah satu teman kita, saudara kita ya, ketika membacakan Al-Quran tadi. Kita akan ambil dari bahasa Isra itu apa sih? Nanti ada secara bahasa, kemudian secara syariat yang perlu kita yakini. Isra secara bahasa berasal dari kata saro, yang artinya perjalanan pada waktu malam. Itu konteksnya itu. Jadi perjalanan pada waktu malam. Adapun menurut istilah adalah perjalanan Rasulullah SAW atau perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah atau
Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Atau Baitul Maqdis, Palestina, berada di Palestina. Nah, ini perjalanan ketika malam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, ini silahkan kalau yang punya Al-Qur'an bisa dikasih tanda dulu garis bawahi ya, abdihi. Nanti karena ada pelajaran yang penting di situ. Lailan, pada waktu malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini secara bahasa bahwa saya perjalanan Rasul ketika malam. Kemudian Mi'raj secara bahasa adalah sesuatu alat yang dipakai untuk naik. Nah, nanti bisa silakan teman-teman karena di kisah ini tidak akan saya sebutkan secara utuh. Ya, silakan bisa dibaca di kitab-kitab sejarah. Ya, pertama bisa dibaca Rohiqul Maktum. Ada kitabnya sekarang sudah banyak diterjemahkan, yaitu Perjalanan Hidup Rasulullah. Kalau tidak salah diterbitkan oleh As-Sofa atau Pustaka Kautsar, ya, diterjemahkan oleh Ustadz Katur Suhardi kalau tidak salah. Ya. Ini sudah berkali-kali dicetak. Perjalanan Hidup Rasulullah itu namanya Rohiqul Maktum, karya Syekh Saifiyur Rahman Mubarakfuri. Buka silahkan di bagian Isra Mi'raj. Nah, maka akan ditemukan di sana banyak sekali pembelajaran dari Isra Mi'raj. Nah, maka di sini saya akan hanya sedikit menukil saja. Kemudian kita bahas Mi'raj terlebih dahulu. Ya, karena tadi secara bahasa artinya adalah sesuatu alat untuk naik. Maka menurut istilah, Mi'raj bermakna tangga yang khusus digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk naik ke atas langit. Nah, disebutkan di dalam Rohiqul Maktum, ada juga sirah namanya Sirah Nabawi Ibnu Hisam, sudah diterjemahkan juga. Kalau tidak salah terbitan dari Gema Insani Press, ya, Yogyakarta. Nah, silahkan bisa dibaca bab masalah Isra Mi'raj ini. Maka di situ disebutkan bahwasanya tangga yang disebutkan itu terbuat dari dua. Yang pertama terbuat dari emas, yang kedua terbuat dari perak. Nah, sekarang pertanyaannya, tangganya bagaimana sih? Nah, di sini kita tidak boleh bertanya-tanya seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjangkau oleh akal kita. Karena akal manusia ini sangat amat terbatas. Tidak semuanya bisa dicermati oleh, tetapi bisa dirasakan oleh keimanan. Maka tugas seorang mukmin, tugas seorang muslim adalah mengimani daripada apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam riwayat bahwa beliau dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa menggunakan buraq berwarna putih. Buraq ini tidak lebih besar daripada khimar, tidak lebih kecil dari bihol. Nanti akan saya sebutkan apa sih bihol itu. Ini binatang yang unik, adanya cuma ada di Timur Tengah. Mungkin kalau kita ada di kita mungkin ramai ini ya, bihol ini. Bihol ini sejenis binatang perkawinan silang antara kuda dan khimar. Jadi khimar itu kalau kita lihat itu ininya daun telinga ya, daun telinga itu dia lebih panjang ke bawah, kecil ya. Kayak kuda tapi kecil.
Tapi kekuatannya luar biasa. Tapi dia binatang yang susah untuk diajak kompromi. Makanya sering kalau kita melihat buku-buku Abu Nawas itu kan, himar itu dikatakan binatang bodoh gitu ya. Padahal semua ciptaan Allah, Allah kasih potensi yang berbeda-beda. Tetapi untuk himar ini bodoh gitu. Karena saking lucu dan tidak bisa diatur. Gitu. Tapi kalau kuda terkenal dengan cerdasnya ya. Sehingga digunakan untuk perang, pacuan kuda, untuk lomba, karena memang menarik sekali. Menarik sekali. Baik, nah kita kembali lagi ke bigol. Jadi besarnya buruk ini seperti bigol. Ya, seperti bigol. Perkawinan silang antara kuda dan khimar. Maka Rasulullah SAW menggunakan buruk ini untuk pergi ke Masjidil Aqsa. Untuk pergi ke Masjidil Aqsa. Rasulullah menyebutkan di dalam hadis, ya, di dalam hadis bahwasanya jarak larinya itu sekali apa istilahnya sekali melangkah ya, itu sejauh mata memandang. Ini adalah kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Silakan bisa dibaca karena saya tidak akan menyebutkan secara sempurna. Saya akan menyebutkan nanti faedah yang akan kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Maka ketika itu Rasulullah SAW sampailah di Baitul Maqdis di mana? Di Palestina, Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama kaum muslimin dulu sebelum Mekah. Maka Rasulullah SAW sholat 2 rakaat menjadi imam para nabi ketika itu Allah hadirkan. Ini pun tidak bisa dicerna oleh akal kita yang memang terbatas. Karena ketika itu dihadirkan oleh seluruh nabi. Dan Rasulullah SAW adalah imamur rasul, imamnya para rasul. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi imam, sholat 2 rakaat. Kemudian datang Jibril, dia memberikan 2 bejana untuk memilih, ya Muhammad, pilihlah 2 bejana ini. Yang pertama isinya adalah khamar, minuman keras, kalau istilah bahasa kita miras gitu ya. Yang kedua adalah laban, susu. Maka Rasulullah SAW memilih susu. Maka kata Jibril, sesungguhnya engkau berada di atas fitrah. Maksudnya apa? Di sini fitrahnya manusia adalah menyukai sesuatu yang nikmat, sehat. Nikmat, sehat. Susu. Siapa yang tidak pernah kenal susu? Tetap mengandung multivitamin yang banyak sekali. Maka Rasulullah SAW diangkat ke langit dengan menaiki tangga yang terbuat dari, karena tangganya ada 2 disebutkan di situ di Rafiqul Maktum, silakan bisa membacanya. Yang pertama terbuat dari emas, yang kedua terbuat dari perak. Sampai menuju langit 1, langit 2, dan seterusnya sampai langit ke-7. Ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sampai Allah Subhanahu wa taala menemui Muhammad atau Rasulullah SAW bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 50 kali dalam sehari semalam. Bukan 50 rakaat, tapi 50 kali. Maka ketika itu Rasulullah menerimanya. 50 kali dalam sehari semalam. Setelah menerimanya, kemudian ketika turun ke langit, bertemu dengan Musa alaihissalam. Di sana mengatakan, wahai Muhammad, apa yang dikatakan Tuhanmu kepadamu?
Kata Rasulullah SAW, aku diwajibkan atau umatku diwajibkan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Kata Musa, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Karena umatmu tidak akan sanggup ya, menerima 50 waktu dalam sehari semalam. Maka Rasulullah SAW kembali lagi ke atas langit, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan sampai bolak-balik berkali-kali ya. Pertama diringankan 5, jadi 45 terus sampai 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian dia turun menemui Musa, kata Musa, mintalah keringanan lagi. Tapi Rasulullah SAW malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah banyak sekali memelas istilahnya ya. Dikurangi oleh Allah dari 50 sampai menjadi 5. Ini sebuah diskon yang luar biasa. Maka kita bersyukur. Tapi benar apa yang dikatakan Musa alaihissalam bahwa sebagian kita bukan tidak mampu, tapi memang berat atau bermalas-malasan menjaga yang 5 waktu. Karena itu ada sebuah ujian. Nah, itu peristiwa Isra Mi'raj. Dan luar biasa, Isra Mi'raj ini menggentarkan keimanan para sahabat. Salah satunya Abu Bakar Siddiq. Maka sejak peristiwa inilah Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengabarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar langsung mengimaninya. Tanpa berpikir panjang. Masa sih dalam semalam bisa dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha, langit yang ke-7, dalam satu malam? Luar biasa. Tidak masuk akal. Tapi tidak digunakan oleh Abu Bakar. Abu Bakar langsung mengambilnya dari ilmu hati. Dia mengatakan sami'na wa ta'na. Atau sodak. Saya membenarkan. Nah ini merupakan apa? Merupakan keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika itu dikabarkan oleh orang-orang kafir Quraisy peristiwa ini. Banyak yang menolak. Wah, dengan alasan ini mana mungkin semalam seperti apa sampai ke langit. Ya, Masya Allah. Apalagi sekarang para ilmuwan itu sudah menemukan antara jarak planet ini dengan planet ini aja bisa dikatakan berapa puluh dari cahaya, berapa ratus dari cahaya, kekuatan cahaya, tancapan cahaya. Apalagi ini bisa sehari semalam ya, semalam saja. Maka mustahil tidak diimani. Nah, maka ketika itu Abu Bakar mengatakan cerita lebih unik daripada itu, lebih lucu daripada itu, kalau itu yang mengatakan Rasulullah, saya akan membenarkan. Masya Allah, ini kekuatan imannya luar biasa. Luar biasa. Pantas saja kalau Allah memberikan kepadanya janji surga dan salah satu sahabat yang mubasyiruna bil jannah, dikabarkan masuk dalam surga. 10 dari sahabat yang dikabarkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat-sahabat yang lain. Itu, kita akan ambil beberapa pelajaran dari Isra Mi'raj ini ya. Kita akan ambil pelajaran. Yang pertama, Isra Mi'raj ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya. Yang kedua, peristiwa ini dalam hal ini adalah rihlah, jalan-jalan istilahnya, perjalanan Rasulullah SAW
sampai menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terjaga. Ini merupakan keutamaan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditampakkan ini, ditampakkan itu, subhanallah. Yang ketiga, peristiwa ini menunjukkan kekuatan iman sahabat Rasulullah SAW. Yang keempat, peristiwa Isra Mi'raj ini nyata bukan mimpi. Rasulullah pergi ke atas langit, ya, naik ke atas langit yang ketujuh, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan jasadnya dan ruh, bukan mimpi. Kenapa? Kalau mimpi, orang kafir tidak akan mengingkari. Lawang mimpi, ibarat seperti itu ya. Saya makan sate, sate gajah misalnya. Tapi mimpi, ya orang percaya aja namanya mimpi ya. Ya, saya percaya dah itu cuma mimpi aja. Tapi karena diingkari apa? Karena nyata. Rasulullah ini nyata dengan jasadnya. Rasulullah pergi ke langit 7 itu. Bertemu dengan Allah itu dengan jasad. Maka orang-orang kafir Quraisy tidak percaya. Kalau mimpi, percayalah mimpi. Saya percaya kamu mimpi Isra Mi'raj, percaya. Tapi ini tidak percaya. Kenapa? Karena memang dengan jasad. Jadi tidak percaya, mengingkari. Kecuali sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa sahabat yang lain. Kelima, ini yang sering sekali kita mendapatkan beberapa saudara kita yang mengingkari. Apa itu? Peristiwa ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Ada di atas Allah itu. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran banyak. A'amintum man, apakah engkau tidak beriman dengan zat yang ada di atas langit, maksudnya Allah. Dan ayat-ayatnya banyak yang menunjukkan Allah di atas langit. Kalau kita berdoa secara fitrah juga gini kan, tidak mungkin begini, atau tidak mungkin begini, tapi kita menyadarkan. Kita melihat baliho-baliho yang kalau ada haul atau apa gitu ya, tulisan mengetuk pintu langit, memohon agar diberkahi negara ini. Banyak sekali. Kenapa? Fitrah manusia menunjukkan bahwasanya Allah di atas langit. Dan ini dibenarkan salah satu dengan apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ini sedikit menyinggung dari Isra Mi'raj. Ini peristiwa agung yang tidak boleh kita lupakan dan harus kita menjaga kisah ini secara utuh. Tidak boleh ditambahi maupun dikurangi. Ya. Karena ada orang yang menggambarkan buruk itu ya, kepalanya wanita, kemudian sayapnya kayak sayap burung, ekornya kayak ekor singa gitu ya, kakinya kaki kuda. Aduh, masya Allah, ini sangat amat ya kalau menurut saya, mohon maaf ya, lancang gitu. Kenapa? Karena tidak ada gambaran seperti itu. Masa Rasulullah menaiki seperti itu? Wajahnya perempuan gitu kan. Ini kan sangat amat tidak pantas ya. Kalau menurut saya penistaan begitu ya. Karena di dalam agama kita tidak ada yang menggambarkan seperti itu. Hanya digambarkannya seperti bigol. Besarnya seperti bigol begitu ya. Yaitu perkawinan kuda dengan khimar, keluar bigol. Nah, sebesarnya hanya seperti itu. Adapun nampaknya tidak tahu karena zaman dulu belum ada yang namanya CCTV seperti itu ya, karena memang melatih keimanan kita. Disitulah diuji keimanan. Sehingga tidak boleh mengarang-arang sendiri. Nanti lama-lama dikarang, nggak lagi kaki, tapi pakai roda begitu ya. Jadi pesawat kan lama-lama. Nah, ini seperti ini maka kita hilangkan. Baik, kita akan ambil pelajaran salah satunya adalah yang terkandung dari Isra Mi'raj itu. Kurang lebih ada waktu 20 menit ya, moderator. Yaitu tentang masalah yang diwajibkan oleh Rasulullah, yang diwajibkan kepada Rasulullah SAW, yaitu as-sholat. Kita akan bahas tentang masalah sholat itu.
Sholat ini merupakan tiang agama. Sehingga pantas saja kalau Rasulullah SAW berpesan untuk menjaganya. Apalagi sholat ini kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Karena Allah tidak butuh. Seandainya seluruh manusia tidak sholat, maka Allah tidak membutuhkan hal tersebut. Tidak akan mengurangi ya keagungan Allah. Sholat ini adalah komunikasi kita kepada Allah. Hajat kita kepada Allah. Kita yang butuh. Makanya dia mengatakan bahwasanya sholat ini ajaib. Ajaib kenapa? Kita berbisik ke bumi, tapi didengar yang di langit. Masalah. Kita berbisik di bumi. Ketika kita sujud, kita doa, ya Allah. Berdoa ini, berdoa itu, meminta kesembuhan. Karena sujud ini perbanyak doa. Dan yang paling mustajab itu ketika waktu sujud ini. Walaupun berbisik, tapi yang di langit Allah mendengarkan. Subhanallah. Maka sayang sekali kalau momentum ini ditinggal. Dan sholat ini disebutkan apa? Kitaban mauqutan. Sesuatu yang telah ditetapkan waktunya. Nah, beberapa bulan yang lalu sempat heboh ya, katanya sholat 5 waktu ini tidak ada dalam Al-Quran. Padahal ada. Tapi kalau untuk kita singgung sekarang, terlalu banyak. Kita akan mengambil beberapa tentang sholat. Pertama, kedudukan sholat. Kedudukan sholat ini merupakan tiang agama dan merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti haram, menurut riwayat yang lain, baitil haram. Kemudian ada tambahan istata'a ilaihi sabila, itu riwayat yang lain juga. Kemudian yang terakhir wasaumi Ramadan, dan saum bulan Ramadan. Pertama syahadat, 2 kalimat syahadat. Kedua adalah sholat. Ketiga adalah zakat. Keempat haji. Yang terakhir adalah puasa. Atau dalam riwayat yang lain, puasa dulu baru haji. Ini menunjukkan rukun Islam. Jadi kalau rukun Islam ini salah satu hilang, sepakat para ulama, ya bukan seorang muslim. Bahkan terancam, ya, terancam, bukan dihukumi ya, terancam. Terancam, ya kafir. Keluar dari agama Islam. Makanya kita hati-hati sekali dalam menjaga sholat. Bahkan saking pentingnya sholat ini, kalau kita lihat, berperang pun harus sholat. Ada sebagian yang menjaga, ada yang sholat. Dan ada di sana namanya sholat khauf. Ada tata cara sholat khauf. Sholat khauf itu artinya takut. Kenapa? Kondisi perang kan? Tapi kita tetap wajib sholat sesuai waktunya. Kenapa ada aturan seperti itu? Karena menunjukkan saking pentingnya sholat. Saya akan sebutkan sebuah kisah. Umar radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, beliau mengimami sholat subuh. Di sana ada namanya Abu Lu'lu' al-Majusi, orang Majusi, penyembah api. Dia mengincar sahabat Umar radhiyallahu anhu untuk membunuhnya. Maka ketika itu Abu Lu'lu' al-Majusi ini dia menggunakan khonjar. Khonjar itu dia sejenis belati ya, pisau yang memiliki dua mata. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri ya. Ini namanya khonjar. Silakan bisa browsing ya
Bisa browsing, itu senjata Timur Tengah biasanya. Mungkin kalau di kita kayak semisal apa namanya itu kerambit, mungkin gitu ya. Cuma kalau kerambit kan cuma satu. Ini dua, atas ada, bawah ada. Dia menggunakan hunjar supaya apa? Supaya bisa melukai orang banyak. Maka ketika itu di dalam sejarah disebutkan ketika sholat, Umar ketika ruku, Abu Lulu ini masuk ke masjid, kemudian menusuk sampai 3 kali. Yang pertama dekat leher ya, kena. Kedua dada. Dan yang ketiga di bawah pusar. Dan kalau sudah di bawah pusar ini sudah keluar. Ketika itu usus Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau janahnya yang luas dan menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu menjaga sholat. Maka ketika itu terurai perut isi perut ini. Sampai Umar bin Khattab jatuh. Padahal seorang yang perkasa ini. Tapi ketika isi perut keluar, dia terjatuh. Karena semua tenaganya hilang begitu loh. Semua tenaganya hilang. Sampai ketika itu supaya masuk kembali ke perut diikat menggunakan sorban. Imamah ya, biasa orang Arab digunakan ya. Karena orang Arab suka menggunakan imamah gitu. Kalau kita seperti ini nih. Nah, tapi kalau ini tidak bisa untuk mengikat. Itu sebangsa imamah gitu, karena memang tradisi mereka menggunakan itu. Diikat di sini. Diikat di perutnya supaya isi perut tidak keluar kemana-mana. Sampai beliau ini pingsan. Subhanallah. Karena mungkin saking sakitnya ya, luar biasa. Luar biasa sakitnya. Dan alhamdulillah Abu Lulu al-Majusi ini dibunuh. Nah, ketika itu ada yang menyebutkan di riwayat bahwasanya dia ini bunuh diri karena sudah membunuh 7 orang muslim ketika itu yang sholat. Ini ngeri sekali ya, seorang khalifah dibunuh. Maka Umar ketika terbangun dari pingsannya dia mengatakan, apakah kaum muslimin sudah sholat? Subhanallah. Dalam kondisi beliau seperti itu, karena tadi beliau kan lagi sholat ya, kemudian beliau pingsan, dibawa pulang ke rumah, dia ingat, tadi itu waktu saya jadi imam, dan orang-orang muslim itu makmum. Maka dia menanyakan, apakah kaum muslimin sudah sholat? Kemudian dijawab oleh sahabat dari situ, iya, wahai sahabat, wahai Umar, kami sudah sholat. Maka ketika itu Umar bin Khattab sholat. Masya Allah, saking pentingnya sholat, beliau pun mau meninggal pun dalam kondisi seperti ini, beliau ingat sholat. Apakah kita tidak malu? Ya Allah berikan kita kesehatan. Tidak ada ancaman pembunuhan kalau kita sholat. Tapi kita tidak melaksanakan sholat. Masya Allah. Demikian juga dengan Rasulullah SAW. Ketika beliau mau wafat pun selalu mengingatkan apa? Untuk menjaga sholat. Sehingga pantas kalau ada hadis mengatakan ar-rajulu baina syirki wal kufri tarkus sholat. Atau baina ar-rajul al-kufri wal syirki tarkus sholat. Seorang laki-laki antara kekafiran, kesyirikan itu adalah meninggalkan sholat. Karena saking pentingnya sholat itu. Saking pentingnya sholat. Atau dalam hadis, itu hadis Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan Imam Muslim, inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Sesungguhnya pembatas antara seorang dengan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat.
Maka hukum orang yang meninggalkan sholat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama disepakati oleh semua ulama, ya, bahwasanya orang yang mengingkari wajibnya sholat, maka dia kafir. Kafir itu keluar dari Islam, maksudnya murtad. Dan ini ada pembahasannya, jangan kita salah paham. Orang kafir berarti boleh dibunuh. Oh tidak, itu ada fikihnya tersendiri. Orang kafir pun itu ada derajatnya. Maka orang kafir kalau ada yang di antara saudara kita ada yang berbuat ini, berbuat itu, gitu ya, dengan orang kafir ini karena mungkin dangkalnya ilmu mereka mempelajari, karena mereka juga ini saudara kita meskipun beda keimanan. Itu diatur dalam Islam. Ada namanya kafir dhimmi, ada sana kafir harbi, dan kafir-kafir yang lainnya. Yang itu diatur dalam Islam. Bahkan ada sebuah hadis, barang siapa yang dia membunuh kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang sudah memiliki kesepakatan yang dilindungi, maka bukan golongan kami, kata Rasulullah. Menunjukkan apa? Kita ini ada toleransi yang besar kepada non-muslim. Karena mereka punya keyakinan. Yang keyakinan itu memang sudah keyakinan mereka. Kita juga punya keyakinan. Makanya di sini kita punya tenggang rasa, saling menghargai. Tetapi, nah ini ada catatannya, tidak boleh kita mencampur adukkan, karena masing-masing punya keimanan. Maka di sini sikap toleransi yang kita kedepankan. Kembali lagi kepada sholat. Maka sholat ini merupakan tiang agama. Sehingga ketika tiang agama ini runtuh, maka besar kemungkinan yang lainnya pun ikut runtuh. Maka kita berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk bisa melaksanakan sholat. Karena tanpa hidayah dari Allah, tanpa kekuatan dari Allah, kita tidak akan bisa sholat. Jadi yang menggerakkan kita sholat itu Allah. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga untuk kita sholat. Karena itu adalah hidup kita untuk beribadah, atau salah satu yang dalam sholat. Karena kan disebutkan dalam ayat pula, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan, aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Hai, yaitu maksudnya apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pentingnya sholat. Saya akan singgung sedikit, supaya untuk menjadi pengetahuan bagi teman-teman sekalian sebelum kita nanti melakukan tanya jawab, tapi tanya jawab ini harus sesuai dengan tema yang sekarang kita bahas. Itu agar kita senantiasa menjaga salah satu ibadah, yaitu sholat. Karena saya yakin dan kita yakin apabila beres sholat, maka akan beres semua urusan. Anda akan menjadi orang yang baik bila Anda sholat. Anda akan menjadi orang yang jujur bila Anda sholat. Tetapi sholatnya sholat yang benar. Kadang ada sholat yang tanpa tumakninah. Sholat yang niatnya untuk ini, untuk itu. Misalnya untuk pencitraan. Misalnya ya, public figure. Gitu. Kemudian ketika saya dekat dengan beberapa fans saya misalnya, saya sholatnya dikhusyukkan, seolah-olah khusyuk. Nah, maka sholat-sholatnya tidak ada gunanya, tidak akan mempengaruhi hidupnya. Maka mohon maaf lagi kalau kita melihat orang-orang korupsi, berbuat maksiat ini itu, sedangkan dia muslim, kita coba lihat dari sholatnya. Tanya istrinya, yang mudah-mudahan istrinya jujur ya. Kadang-kadang sholatnya tidak benar, sehingga Allah berantakkan semua kehidupannya. Bila sholatnya tertata, rapi,
sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, ya, khusyuk, ikhlas, insya Allah semuanya akan beres. Kita akan memperkenalkan salah satu ayat yang menunjukkan atas sholat 5 waktu. Silakan dibuka dalam surah Rum. Di sini ada ayat yang ke-17 dan 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau Allah Azza wa Jalla, wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Ayat berikutnya, walaul hamdu fis samawati wal ard wa ashiya wa hina tudhirun. Yang artinya seperti ini. Maka bertasbihlah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari. Maksudnya di sini sholat waktunya ada yang petang, ada yang pagi. Kayak doa pagi sama petang, pagi petang sore, pagi sama sore gitu doa. Jadi untuk apa? Untuk doa malam dan untuk doa pagi. Karena doanya kan itu kalau kita lihat doa pagi dan petang gitu. Banyak buku yang kecil, buku satu. Itu kalau kita amalkan luar biasa itu, luar biasa sekali. Dan saya sudah mempraktekkan. Kalau saya ceritakan di sini tidak pantas dan tidak elok. Karena ini subhanallah itu luar biasa itu doa ini pagi petang. Pagi petang itu luar biasa. Kemudian ayat yang ke-18 artinya dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala baik di langit di bumi pada malam hari dan pada waktu duhur atau tengah hari. Di sini disebutkan oleh sahabat dalam mensifati, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mensifati atau mentafsirkan ayat ini. Di sini ada kalimat hina tumsun, ketika petang hari. Disebutkan di sini adalah sholatul maghrib wal isya. Sholat maghrib dan isya. Tuh, dari disebutkan. Kemudian wahina tusbihun. Di sini adalah sholat subuh. Kemudian disebutkan wa asyiyya. Itu ayat yang ke-18. Maksudnya adalah sholatul asr. Sholat asar. Dan yang terakhir wahina tudhirun. Maksudnya adalah apa? Sholat duhur. Lengkap deh. 5 waktu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dan ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari kitab fikih Al-Manhaj Al-Madhhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik. Nah, ini tadi kita telah sebutkan bahwasanya waktu sholat yang telah ditentukan. Di sini alhamdulillah kita sudah usai. Ya, nanti silakan kita akan membuka tanya jawab dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi wasilah bagi kita, terutama saya, untuk bisa Allah berikan untuk menjaga waktu-waktu sholat. Karena dari sholat ini kita yakin, apalagi teman-teman sekalian di sini masih dalam kuliah ya, itu menjaga sholat, Allah akan jaga semuanya. Jaga sholat, Allah akan bereskan semuanya. Jaga sholat, Allah akan bukakan rezeki semuanya. Tetapi ingat, tujuan kita sholat bukan mencari rezeki, tujuan kita sholat bukan untuk dunia, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita nyaman di dunia diberikan keberesan dalam hidup, itu adalah free, ya, pemberian dari Allah. Karena kita menjaga sholat, jadi dikasih free.
free. Jadi kita tidak boleh berharap. Kenapa? Karena itu free. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita jannah, surga, dengan sebab sujud kita, ruku kita, dan bisa menjaga waktu sholat kita. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Silakan. Ya baik, terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga menjadi bahan pembelajaran untuk ke depan. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Rekan-rekan yang mempunyai pertanyaan bisa ditanyakan langsung dengan mengaktifkan fitur raise hand-nya. Dan nanti saya persilakan untuk on mic dan bertanya. Silakan, ada pertanyaan? Buat rekan-rekan yang mempunyai pertanyaan, silakan ditanyakan atau bisa di chat kolom komentar apabila mengalami kendala jaringan. Masuk ya sepertinya. Oh iya, ini ada pertanyaan komentar. Baik, saya bacakan dulu dari Dandi. Assalamualaikum Ustadz, saya Dandi dari jurusan Teknik Elektro 2020. Izin bertanya, apa hukumnya mengusap wajah setelah tahiyat akhir atau salam dalam sholat? Mungkin bisa langsung dijawab sama Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, kalau mengusap wajah ini tujuannya untuk apa ya gitu ya? Karena kalau secara garis-garis besar tuntunan sholat yang pernah saya baca, tapi barangkali kalau punya referensi yang lain nanti boleh sharing, itu tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Jadi apakah itu mungkin kebiasaan di suatu tempat atau apa? Saya juga kurang tahu ya. Tetapi kalau secara garis-garis besar yang saya pernah pelajari, itu tidak ada mengusap wajah setelah sholat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau secara garis Islam seperti itu. Tapi kalau mungkin itu ada sebuah adat yang memang tidak ada kaitannya dengan ibadah-ibadah, tidak ada kaitan dengan ibadah. Tapi kalau yang berkaitan dengan ibadah memang harus ada landasan begitu ya. Dan kalau memang ada mungkin di antara teman-teman yang tahu kalau itu merupakan salah satu ibadah dan ada dalilnya, maka silahkan bisa dibagi bersama teman-teman. Mudah-mudahan saya juga bisa mengambil faedah dari itu. Wallahu a'lam. Silakan yang lainnya. Ya, paling itu jawabannya dari Pak Ustadz. Mungkin sudah terjawab ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain. Oke, ini ada yang raise hand. Silakan pada Rihal Miski, dipersilakan untuk on mic untuk bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rihal Miski Muzakir. Sebelumnya ingin tanya Pak, kan pada saat zaman sekarang ya di kalangan anak muda, saat kita menjalankan kewajiban, contohnya sholat ya, di mana terkadang orang-orang itu menyatakan sholat itu kalau kita melakukan sholat wajib ya terkenal dengan sangat alim gitu, sangat alim terus solehah banget gitu kayak gitu. Padahal kan sesungguhnya itu kan sudah kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam gitu kan. Nah, tapi terkadang responnya itu seperti itu gitu. Nah, menurut
dari tanggapan dari Pak Ustadz sendiri bagaimana ya gitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Rihan. Jadi sekarang itu orang yang yang melaksanakan taat ibadah gitu ya dianggap eksklusif seperti itu ya maksudnya? Ya seperti itu. Ini karena sedikitnya di kita ini yang mau mempelajari agamanya, baik Muslim maupun non Muslim. Ini kita istilahnya ya, sangat menyayangkan sekali. Oleh karena itu untuk non Muslim silahkan bisa dipelajari agamanya. Di non Muslim juga sama. Kalau orang itu yang ini dikatakan taat ini gitu, taat apa gitu. Agama ini taat gitu kan, suka dikasih tulisan taat, berarti di sana ada yang nggak taat dong. Nah, kenapa? Karena saking sedikitnya di antara kita ini orang yang memang mau mempelajari agamanya. Padahal itu adalah dianjurkan. Silakan bagi non Muslim yang punya agama lain itu silakan pelajari. Begitu juga dengan Muslim. Supaya apa? Supaya kita lebih mengenal sehingga ini loh yang agama yang kita pelajari. Jadi kita akan berimbang ya, karena gini. Agama itu bukan candu. Ada yang orang mengatakan, jangan belajar agama, nanti jadi candu. Bukan. Agama ini adalah mengatur hidup kita agar hidup kita ini bisa berjalan dengan baik. Saya bicara Islam ya, karena kebetulan konteksnya Islam sini. Mungkin di agama yang lain ada. Silakan bisa dipelajari bagi non-Muslim. Bagi yang Muslim, seperti ini. Adab buang hajat saja diatur. Apalagi mengatur pemerintah. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau orang kembali ke situ seolah-olah itu jadi orang asing. Kenapa? Karena memang kebanyakan masyarakat tidak mengerjakan seperti itu. Kayak contoh misalnya kita pakai peci gitu ya, ini. Padahal ini peci kebanggaan kita. Wah, ini asli nasionalis ya. Kemudian kita pakai kuku, pakai sajadah, pergi ke masjid, rajin. Oh, dibilang ini itu. Kenapa? Karena saking sedikitnya orang seperti itu. Oleh karena itu, kita jangan malu untuk belajar agama. Jangan malu. Kenapa? Karena agama itu penyeimbang kita. Bahkan itu mengatur kehidupan kita. Jadi kita enak, misalnya contoh, kita mau makan sesuatu. Contoh aja misalnya ular gitu ya. Ada sate ular yang sekarang lagi viral. Sate ular. Tapi ini untuk contoh aja ya. Bukan saya menganggap ular ini buruk, bukan. Tapi ini contoh saja. Misalnya ada ular. Di kita, di agama kita, memakan ular itu tidak boleh. Karena salah satu binatang yang diharamkan. Karena salah satunya punya taring ya. Kemudian dia juga melarang. Itu keyakinan kita. Untuk agama lain yang membolehkan, ya silahkan, itu kan memang keyakinan mereka begitu ya. Tapi kalau untuk kita yang Muslim, ya kita maka tidak memakan itu. Bukan saya mengatakan, oh ini jadi menghalang-halangi berkembangnya wisata kuliner Nusantara. Oh tidak, kan saya sudah bilang tadi bahwa ini adalah kepercayaan Muslim kita. Saya itu tidak boleh. Nah, dengan kita mempelajari Islam, kita akan tahu seperti itu. Nah, kalau istilah bahasa Jawa, ya kebetulan dari bahasa saya, bahwa saya kalau apa-apa kita makan, ya kita seolah-olah perut kita ini tidak ada aturan. Maka sedikitnya orang yang mempelajari Islam ini, sehingga orang yang mempelajari Islam dianggap sebagai eksklusif. Dan ini sudah disabdakan oleh Rasulullah. Apa? Umat ini dulu Rasulullah itu guroba. Guroba itu asing. Bayangin satu Mekah gitu ya. Itu bukan penyembah berhala semua mereka ya, penyembah berhala. Rasulullah sendiri yang berdakwah. Asing kan? Tapi setelah tersebar semua akan kembali asing juga. Jadi sudah nampak sekarang. Orang belajar Islam dicemooh, orang pakai jilbab
dikatakan soalim, ya, orang baca Al-Quran dikatakan, oh banget loh, gak usah gitu-gitu amat. Kenapa? Karena memang akan kembali peristiwa seperti itu. Agama ini akan menjadi asing dan ini sudah kita melihat tanda-tandanya. Tapi tetap ada di sana orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam ini sampai Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dunia atau kiamat. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lainnya. Ya, terima kasih atas jawabannya, Ustadz. Bagaimana, sudah terjawab? Ya, mungkin dilanjut saja ya. Satu pertanyaan lagi, karena terbatas waktu juga. Baik, ada di kolom komentar. Dari Aryani Yulia. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Aryani Yulia, izin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa sholat kita diterima atau tidak? Kemudian ketika ada orang yang melakukan dosa besar yang konsekuensinya sholatnya tidak diterima, apakah di saat itu orang tersebut tetap melaksanakan sholat atau tidak? Karena banyak anggap orang lain yang berbicara percuma saja karena tidak akan diterima. Jadi mungkin langsung saja dijawab oleh Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik. Bagaimana cara kita mengetahui sholat kita diterima atau tidak? Kalau secara garis Islam, maka kita melihat ada beberapa syarat ya. Satu, sholat itu sesuai dengan yang dicontohkan dari Rasulullah SAW. Yang kedua, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti memenuhi syarat-syarat sholat. Seperti khusyuk, kemudian di sana adanya tumanina. Maka secara garis besar itu adalah gerbong ya, sebuah bingkai yang Allah terima. Tetapi kembali lagi, apakah sholat ini diterima atau tidak? Ya kita tidak tahu. Kalau secara Islam itu diterima, sholatnya sah, gitu ya. Tetapi apakah Allah memberikan pahala atau tidak, menerima atau tidak? Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita tidak bisa mengetahui secara pasti. Hanya melalui tanda-tandanya saja. Contohnya kayak Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini ada yang mengatakan di malam-malam ganjil di 10 terakhir dari puasa Ramadan ya, bulan Ramadan. Apakah pasti di tanggal itu ada tandanya, wah semilin, tidak panas, Lailatul Qadar ini, mau doa, mudah-mudahan Allah kasih mobil, misalnya. Itu hanya tanda-tanda saja, hanya ulama yang mengemas. Adapun Allah menurunkan itu kan kita tidak tahu dirasa. Demikian juga dengan sholat. Sholat itu ini adalah diterima oleh Allah dengan cara mutaba'ah, dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan contoh. Kan ada ya sholat yang tidak sesuai dengan contoh. Kalau kita pergi di suatu negara ada ya, itu ada. Saya tidak akan menyebutkan negaranya. Ya, dari suatu negara itu sholatnya aneh begitu ya, sholatnya aneh. Ada kayak jogetnya begitu ya. Nah, ini maka kalau sudah kelihatan tidak diterima seperti ini, ya kita kembalikan secara syariat tidak terima. Apakah dia mengerjakan sholat dapat pahala atau tidak? Yaitu Allah yang akan mengajar. Kalau secara garis besar fikih itu tidak diterima. Demikian juga tadi dengan contoh sholat seperti itu, hanya bisa tanda-tandanya saja. Ya, diterima atau tidak. Contohnya orang yang ada dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang mendatangi dukun, man ata arafan au kahinan, mendatangi ahli nujum atau seorang dukun, bukan dukun bayi ya, para haji bukan, ini dukun-dukun yang klinik-klinik gitu ya, yang tahu ini dan itu, tahu amalan-amalan gaib.
kemudian dia tidak membenarkan, hanya cuma datang saja dan bertanya sesuatu tapi tidak membenarkan, maka sholatnya dia terima 40 hari. Ini secara garis besar tidak diterima. Apakah dia sholat atau tidak? Ya sholat saja. Mudah-mudahan dengan tobatnya dia bisa saya tobat. Hari pertama setelah dia datang ke dukun baru tahu, kemudian dia tobat. Sholat saja. Mudah-mudahan diterima. Kan Allah Maha Kuasa, kita tidak tahu. Kita hanya berusaha saja. Mungkin seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lainnya. Kita bincangnya santai saja ya, santai, tidak usah tidak usah istilahnya kaku gitu, lebih santai saja. Kayak ngobrol bersama. Silakan yang ingin bertanya. Ya mungkin itu jawaban yang tadi ditanyakan. Apakah sudah terjawab? Oke, sepertinya sudah terjawab Ustadz dan dipahami juga. Sebelumnya tadi ada yang raise hand dari angkatan 21-nya. Bisa boleh ditanyakan lagi untuk satu pertanyaan lagi. Ya, ini ada dari angkatan 21 yaitu Andre. Dipersilakan buat bertanya di on mic. Baik, terima kasih pada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Perkenalkan, nama saya Andre Taufik Firdaus dari angkatan 21. Izin bertanya, apabila kita mempunyai nazar ya Ustadz, nah nazar tersebut tidak terlaksana karena adanya pandemi COVID-19 yang sekarang lagi melanda gitu Ustadz. Apakah nazar tersebut bisa diganti dengan cara lain yang karena ketidak mempunyai itu laksanakan karena COVID-19 gitu Ustadz? Kalau boleh tahu itu caranya bagaimana Ustadz? Baik. Terima kasih. Baik, tentang masalah nazar. Nazar ini tidak akan mempengaruhi kebaikan maupun keburukan. Kita kasih catat. Nazar ini tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, tidak ada orang yang bernazar kecuali dia orang yang bakhil atau pelit. Ini menunjukkan bahwasanya ada maunya baru nazar gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Nah, bagaimana kalau nazar ini belum bisa dilaksanakan? Ya sebisanya dilaksanakan dan itu wajib harus dilaksanakan. Kecuali nazarnya adalah nazar yang menyelisihi agama agama kita. Contohnya, saya nanti kalau lulus teknik elektro, saya akan nraktir teman-teman. Nah, tapi naktirnya pakai miras. Wah, mereknya topi miring. Nah, misalnya seperti itu. Atau merek-merek yang lainnya. Maka ya tidak usah dikerjakan. Karena minuman-minuman keras seperti itu di dalam agama kita tidak diperbolehkan. Nah, kecuali nazarnya tidak bermaksiat. Ada tidak ada unsur maksiat. Itu unsur taat kepada Allah. Maka contoh, apabila saya lulus teknik elektro, saya akan traktir semua teman makan bakso. Ya Allah, dan ini untukmu ya Allah. Nazar kan seperti itu. Maka ketika lulus, misalnya Bang Andre ini, maka lakukan bakso kepada teman-teman semuanya. Nah, kenapa? Karena itu nazarnya baik, tidak ada pelanggaran sama sekali. Tapi kalau ya ada pelanggarannya maka tidak boleh dilakukan. Nah, untuk tata cara penggantinya tadi karena nazarnya itu tidak tahu nazar apa, jadi penggantinya juga tidak tahu apa. Soalnya kan pandemi ini yang menghalangi nazarnya apa dulu begitu, baru nanti bisa solusinya apa. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu jawaban dari Pak Ustadz. Gimana? Sudah terjawab? Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik,
Mungkin satu lagi ya, pertanyaan ada di kolom komentar dari Cucu Sohibudin. Ingin meminta pendapatnya ketika kita sedang mencari ilmu, tiba-tiba ada anggapan bahwa sebentar lagi ya kelasnya nanggung, apa yang harus dilakukan, melanjutkan mencari ilmunya, padahal itu sudah masuk ke jam sholat. Apakah itu mengingat juga mencari ilmu adalah suatu kewajiban, ataukah melanjutkan mencari ilmu atau segera sholat? Jadi pertanyaannya itu apakah melanjutkan ilmu, mencari ilmunya, atau melaksanakan sholat terlebih dahulu? Seperti itu, Ustaz, pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab langsung, Pak Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini di antara dua pilihan. Wah, yang pertama adalah, nanti akan saya kasih kaidah ya, yang saya kasih kaidah. Nah, ini kaidah fikih supaya nanti bisa menjalankannya apapun, ini bisa dipraktikkan. Kaidahnya adalah menuntut ilmu adalah wajib. Betul nggak? Sholat adalah wajib. Maka kaidahnya adalah didahulukan kekuatan wajibnya yang lebih besar. Menuntut ilmu itu ada waktu-waktu yang lain. Tetapi sholat adalah waktunya terbatas. Maka kalau kita tabrakkan, benturkan, ya, maka kuat mana? Maka tentunya di sini adalah kuat sholat. Karena sholat adalah merupakan tiang agama dan kewajiban nomor 1. Sedangkan menuntut ilmu adalah di bawah daripada sholat. Apalagi ilmunya mungkin ilmu-ilmu yang memang bisa nanti bisa. Seperti itu bisa. Tapi kalau sholat ini terbatas oleh waktu yang terus berjalan. Masih besar. Maka silahkan bisa pamit dulu, atau biasanya dosennya akan memahami. Oh, sekarang waktunya sholat, kita sholat 15 menit, setelah itu kita kembali lagi ke kelas, kita lanjutkan belajar. Wah, Masya Allah. Kalau kita sudah mendapatkan dosen yang sudah paham seperti itu, nikmat sekali. Sholatnya dapat, ilmunya dapat. Ya. Dan rasa rahmah, kasih sayangnya dari guru atau dari dosen kita juga dapat. Nah, maka di sini kaidah ini apabila dua madorot, ini bisa dipraktekkan juga ya, dua madorot ini terjadi di antara kita, maka dulukannya madorotnya lebih kecil. Kalau ada dua kewajiban yang datang bersamaan, maka kita dulukan kewajiban yang lebih besar. Contohnya sunnah dan wajib. Contohnya gini, puasa Senin Kemis itu adalah sunnah. Maka idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, maka mendahulukan puasa wajibnya. Niatnya puasa wajib dari Senin maupun hari Kamis, bukan puasa sunnah Senin Kamis. Nah, seperti itu. Itu dari segi kekuatan hukumnya. Bahwasanya hukum wajib yang lebih wajib, maka bisa mengalahkan hukum yang wajib yang lain. Seperti itu. Apalagi sholat ini merupakan fardu ain, itu kewajiban yang memang diwajibkan untuk setiap kepala orang, kepala manusia. Wallahu a'lam bishawab. Silakan untuk bertanya yang lain. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin tidak ada lagi pertanyaannya karena waktunya juga sudah lebih, dan mungkin bisa closing statement dari Pak Ustadz sendiri untuk khususnya kita semua yang ada di Zoom ini, dari kasih saran pesan-pesan Pak Ustadz untuk kita semua. Baik, Pak Ustadz, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Pesan di antara kita semua yang pertama adalah satu, menjaga persahabatan kita. Karena sahabat ini terkadang segalanya bagi kita. Sahabat ini kadang lebih dari saudara. Sahabat ini terkadang memberikan semangat setelah kedua orang tua kita. Itu yang pertama. Jadi jaga sahabat kita, jangan sampai tentang masalah yang kecil, persahabatan kita hancur. Tapi lebih mendahulukan negosiasi apabila ada permasalahan. Yang pertama. Yang kedua, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Sholat. Jagalah sholat, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu. Karena sholat adalah sumber dari kebaikan semua. Bahkan dulu guru saya apabila ingin mengetahui anak itu baik atau tidak, beliau tidak melihat yang lain. Tapi beliau selalu melihat kualitas sholatnya. Dulu guru saya selalu datang di shaf yang pertama. Tapi dia tidak pernah memunggungi kita. Dia selalu menghadapkan wajahnya kepada kita. Bukan karena marah. Bukan karena benci. Tapi itu semua karena kecintaan guru kami kepada kami semua. Dia melihat si fulan terlambat. Si fulan sholatnya masbuk. Maka guru kami penilaiannya dari situ. Melihatnya dari sholat. Itu kualitas orang yang selalu melaksanakan sholat. Bisa buruk, bisa baik. Bagaimana kalau orang yang tidak sholat? Maka kualitasnya bisa kita pastikan. Bahwa orang itu ketika diberi amanah oleh Allah, dia tidak sanggup mengembannya, apalagi akan kita berikan amanah. Maka amanah yang dari manusia, otomatis dia akan tidak sanggup mengerjakannya. Kenapa? Karena dia tidak sanggup mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh sholat, tapi kita yang butuh sholat. Kita butuh doa kepada Allah untuk kebaikan kita di dunia dan melahirkan pahala-pahala di akhirat nanti. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu datang dari syaitan dan semata-mata kesalahan saya mohon maaf. Apabila ada kebenaran, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-'afwu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih kepada Ustadz yang sudah memberikan pesan-pesannya, merealisasikannya, dan baik, sekarang mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Zoom ini ditutup, kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Untuk para peserta kalkulus bisa diaktifkan kameranya untuk sesi dokumentasi.
Baik, langsung saja ya untuk di screenshot. Baik, untuk halaman pertama 1, 2, 3. Dan halaman kedua 1, 2, 3. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Mungkin nanti bisa diisi dulu kuesioner untuk kegiatan Kalkulus kali ini ada di kolom komentar, dan nanti juga akan di-share ke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.